Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara nguji path analisis dengan WAP PLS. Nah, ini contohnya ini yang akan gunakan ini, yaitu pengaruh labelisasi harga kualitas produk terhadap loyalitas dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Oke, caranya yang pertama ini copy dulu, ini copy datanya, copy. Oke, copy, masuk ke Excel baru ini, masuk. Setelah itu sheetnya itu biar tunggal sheetnya, ini delete, ini delete, nah setelah ini di copy, buang aja nih warna-warnanya, buang. Oke, di save, klik save as. Nge-save-nya ini nanti formatnya pakai yang teks paling atas ya, biar ingatnya mudah. Teks paling atas namanya tab delimited. Oke, udah, terus kasih nama misalkan data intervening 1. Udah ini, terus klik save. Nah udah, biarin aja ini, yes aja ini, terus close, save lagi, wes, udah selesai. Nah setelah itu buka WAP PLS. Oke, tunggu. Oke, nah setelah muncul seperti ini, langsung aja setelah buka WAP, klik process to use software. Udah, kosongin aja ini, udah kosong, udah. Oke, nah muncul seperti ini. Lalu masuk ke process to step 1, klik. Nah terus create project file. Oke, tunggu. Oke, ini kasih nama misalkan disimpan di D. Nah, simpan sembarang nggak apa-apa, cuman saya pengennya di sini nyimpennya ini. Nah kasih nama intervening, pakai WAP bebas ini, intervening gitu aja, jawab. Oke, terus klik save. Nah oke, nah udah ini. Lalu muncul proses to step 2, klik. Nah setelah itu klik read from file. Ngomongnya apa? Nah tadi datanya kan disimpan di data intervening 1. Nah ini klik, ini klik. Oke, klik, lalu klik open, klik oke. Nah muncul ini udah, gak usah pikirin, langsung next aja ini udah bener, tap, udah gak usah pikirin, next, lalu finish. Nah nanti ini klik oke. Setelah itu ditanya nih, ini datanya udah beres belum? Nah ini bahasa Indonesia seperti itu, udah klik aja yes, beres berarti, klik oke. Terus setelah itu masuk proses to step 3. Step 3 apa? Udah baca ini, pre-process the data for the same analysis. Klik aja, klik, udah klik, lalu klik pre-process data. Oke, nah ini cek missing dulu ini, barangkali ada data yang salah. Nah ini udah, ini sudah muncul oke, berarti sudah oke datanya, klik oke. Oke, nah ini klik oke. Nah ini tanya lagi nih, udah bener belum? Bener, yes, yes, beres. Terus muncul lagi nih proses to step 4, define the variable and link in the same model. Nah itu udah, klik aja, itu nggak tahu artinya. Proses to step 4, define same model, klik. Nah muncul ini nih. Nah di sini pelan-pelan aja. Kita mau buat modelnya itu di sini nih. Nah caranya klik model option. Saya kan buang mana, gue salah. Nah caranya klik latent variable option.
Astagfirullahaladzim, muncul apa mana? Caranya, klik latent variable option, klik latent variable diklik, ya muncul kuning seperti ini. Nah, setelah sampai sini, klik latent variable option, klik create latent variable. Setelah itu diputih, setelah ini kuning, ya ini udah kuning ini, klik ini nih. Nah, lalu masukkan indikator pembentuk variabel x1. X1, 2, 3, 4. Nah, ini kasih nama x1. Lalu klik save latent variable setting. Nah, udah beres. Terus posisikan aja udah yang enak. Nah, terus lagi latent variable option, klik create latent variable. Nah, setelah muncul kuning, kliknya di sini, harus ini, hukumnya kudu di sini. Nah, klik. Sekarang masukkan indikator pembentuk variabel x2. Saya udah nih, klik aja nih. Add 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah nyampe 3 dari 1, udah nggak usah. Ini kasih nama x2. Lalu klik biasa save latent variable setting. Nah, ini x2 udah muncul ini. Posisikan lagi nih. Terus lagi latent variable option, create latent variable. Nah, kuning lagi, klik di putih-putih. Klik. Nah, masukin lagi. Tuh, 2, 3, 4. Lalu kasih nama x3. Nah, setelah ini masuk semua, kasih nama x3. Nah, setelah itu klik save latent variable setting. Nah, muncul lagi nih x3. Taruh di mana? Taruh di sini aja udah. Oke. Terus lagi latent variable option. Klik latent variable option. Create latent variable, klik di putih-putih. Oke. Sekarang untuk Y1 atau interveningnya sama caranya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 ya 4 udah. Ini kasih nama Y1. Klik save latent variable setting lagi. Ya, ini posisikan di sini aja udah. Nggak usah lurus-lurus. Kalau lurus malah nggak bagus nanti. Nanti tahu ini nggak bagus, ini yang lurus nggak bagus. Lagi, klik latent variable setting lagi. Kuning, klik di sini. Nah, ini masukin lagi nih. Ini variabel Y-nya ini, loyalitas, tulisan loyalitas namanya. Kasih nama Y2. Oke, lalu klik save latent variable. Oke, jalan. Nah, setelah ini udah ini beres ini. Nah, selanjutnya hubungkan. Nah, cara menghubungkannya gimana ini? Klik direct link option, lalu klik direct link. Sampai kuning. Kalau udah sampai kuning seperti ini, klik aja ini kotaknya. Ya, ini ada nih. Select start latent variable and click on the create direct link between two latent variable. Maksudnya sambungkan ini. Maksudnya apa? Mana yang independen, mana yang dependen. Independennya diklik dulu. Setelah itu yang mau jadikan dependennya. Intinya kurang lebih artinya seperti itu dah. Nah, saya gimana? Klik aja nih. Klik satu, klik. Muncul ada panahnya. Oke. Lagi direct link option, like create sama. Udah, klik lagi, klik. Muncul lagi. Lagi, klik. Terus, setelah ini udah ke Y1, sekarang ke Y2. Caranya gimana? Sama, nggak ada bedanya, nggak ada. Allahu Akbar. Nah, sekarang ke Y2. Caranya sama ini, klik direct link option, klik direct link. Nah, ini klik X1 udah. Lagi klik. Nah, terus sampai semuanya terhubung. Nah, terus klik ini yang terakhir ini. Astagfirullahaladzim, turun. Ini klik. Udah terhubung semua. Rapi nggak ini? Kalau nggak rapi, rapikan. Pertama tengahin aja dulu. Caranya model option, sentralis model graph. Otomatis tengah. Oke.
Setelah itu udah tinggal digeser-geser biar manis ini. Caranya gini nih, klik. Ini agak dibentangkan aja, bentangkan. Yes. Terus ini masukkan ke sini. Nah, ininya biar disawang enak udah. Nah, ini udah ini. Ya, X1, X2, X3 ke Y1 juga ke Y2. Nah, setelah modelnya udah, klik model option, klik save model and close. Klik save model and close. Ini oke aja dah. Nah, oke. Nah, sekarang muncul proses to step 5. Apa itu soalnya? Nah, perform the same analysis and view the result. Nah, ini cara maksudnya itu menjalankan outputnya. Namanya bahasa Indonesia seperti itu, menjalankan outputnya dan melihat hasilnya. Klik turuti proses to step 5. Perform same analysis. Tunggu. Nah, udah keluar ini. Oke. Ini bacanya ini. Ini model-modelnya. Jadi, dari sini diperoleh keterangan ya. Besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y1 adalah 44%. Oke, ini. Terus, besarnya pengaruh X1, X2, X3, Y1 terhadap Y2 62%. Oke. Nah, itu dulu. Terus X1 ke Y1 berpengaruh signifikan nggak? Lihat ini P-nya. Oh, P-nya ternyata 0,03 atau 3%. Artinya kurang dari 5% ini berarti. Artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Itu ya. Kalau X2 gimana? Ke Y1 sama. Oh, ternyata 0,01. Ini P kurang dari 0,01. Berarti P-nya berapa? Nah, ini maknanya P-nya itu sangat kecil probability-nya. Maknanya ini probability-nya sangat kecil. Nah, di PLS kalau probability sangat kecil, langsung ditulis seperti ini. P kurang dari 0,01. P kurang dari 0,01. Berapa ini? Mau 0,00079 mau berapa? Intinya kurang dari 0,01. Itu ya. Maknanya ini kurang dari 1%. Karena kurang dari 1%, otomatis kurang dari 5%. Jadi X2 berpengaruh terhadap Y1. Gitu. Kalau X3 gimana? Sama ini. Kurang dari 0,01 atau kurang dari 1%. Maknanya X3 berpengaruh terhadap Y1. Oke. Ke Y2 gimana? Caranya sama ini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Biar tuntas ya. X1 ke Y2 diperoleh nilai P-nya 0,02 atau sama dengan 2% ini. Berarti X1 berpengaruh terhadap Y2. Berarti X1 berpengaruh terhadap Y2. Terus X2 ke Y2. Oh, ini ternyata 4%. Masih kurang dari 5%. Berarti X2 berpengaruh terhadap Y2. X3 berapa? Ini kurang dari 0,1 ya, atau kurang dari 0,01 atau kurang dari 1%. Berarti X3 juga berpengaruh terhadap Y2. Nah, terus kalau Y1 ke Y2 sama ini, kurang dari 0,01. Berarti Y1 juga berpengaruh terhadap Y2. Nah, gitu. Terus persamaan regresinya gimana? Nah, persamaan regresinya ini gini nih. Y1 sama dengan, ini koefisien beta ini fungsinya itu tuh untuk persamaan regresi. Y1 sama dengan 0,19 X1 ditambah 0,26 X2 ditambah 0,37 ditambah 0,37 X3. Itu persamaan pertama. Persamaan keduanya gimana? Ya sama ini kayak tadi aja berarti. Y2 sama dengan 0,19 X1 ditambah 0,17 X2 ditambah 0,24 X3 ditambah 0,37 Y2. Oke, nah dari sini 7 dari 10 hipotesis lengkap terjawab. Oke, nah terus 3 hipotesis sisanya gimana? Yang X1 terhadap Y2 melalui Y1.
Begitu juga untuk X2 dan X3 itu gimana? Kalem. 3 hipotesis tersisa. Caranya gini nih. Cara melihatnya di sini nih. Klik view indirect dan total effect, ya. Lalu klik yang tabel view. Yang hobinya classic view nggak apa-apa, tapi ini klik view indirect dan total effect saja, ya. Klik. Nah, ini. Oke, ini outputnya ini. Pelan-pelan aja udah. Ya, ini output lengkapnya. Terus bacanya gimana nih? Nggak semuanya harus dibaca, nggak semuanya, santai aja. Dari sini diperoleh keterangan ini indirect effect for part to segment, ya. X1, X2, X3, Y1, Y2. Kenapa ini Y1 kosong ini? Karena memang X1 nggak ada pengaruh tidak langsungnya ke Y1, nggak ada. Dia itu berpengaruh tidak langsung ke Y2 melalui Y1. Nah, besar pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y2 berapa melalui Y1 ini? 0,069. Berarti berapa persen ini? Nah, kalau mau menjadikan persen, titiknya mundur 2 ini. Tuh, 2. Oh, berarti ini 6,9. Maknanya, besar pengaruh tak langsung X1 terhadap Y2 melalui Y1 adalah 6,9%. Oke? Kalau X2 berapa secara tidak langsung pengaruhnya terhadap Y2 melalui Y1? Ini 9,5%. Kalau Y3, nah, X3 ini 13,5%. Gampang ya? Ini besar pengaruhnya. Nah, terus kalau ditanya, terus ini hipotesis tak langsungnya sudah terjawab belum dari sini? Belum. Belum itu. Nah, cara jawabnya di mana? Nah, cara jawabnya di sini nih. P-value of indirect effect for part with 2 segment, ya. Itu cara lihatnya. X1 berpengaruh apa enggak terhadap, nah ini X1 terhadap Y2 secara tidak langsung melalui Y1 itu besarnya ini. Signya 0,162 atau 16,2%, lebih dari 5%. Maknanya X1 secara tidak langsung tidak mempengaruhi Y2 melalui Y1. Atau kalimat bebasnya, ya, secara tidak langsung X1 tidak berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Tuh. X2 gimana? X2 juga sama ini, 8,5%, lebih dari 5%. Berarti X2 secara tidak langsung juga tidak mempengaruhi Y2. Oke. Kalau X3 gimana? Oh, X3 ternyata 2,6%. Maknanya apa? Maknanya X3 secara tidak langsung berpengaruh terhadap Y2 melalui Y1. Ya itu. 10 hipotesis sudah terjawab. Terus misalkan ada pertanyaan lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, total pengaruhnya berapa itu? Misalkan ditanya itu, total pengaruh. Total pengaruhnya ini nih. X1 pengaruhnya terhadap Y2 15,3%. X2 terhadap Y2 15%. X3 terhadap Y2 24,3%. Itu total pengaruh. Kalau Y1 nggak ada terhadap Y2 ke Y1 juga di sininya, nggak mungkin, itu ya. Nah, terus setelah ini semua udah close. Sekarang misal muncul lagi pertanyaan. Berarti mulai sini ngomong ya. Nah, terus untuk semacam uji asumsi klasik atau goodness of fit itu ada nggak ini di WPLS? Jawabannya ada. Di mana itu? Caranya klik ini. Klik save ya, klik save all model estimasi into a tab delimited text. Nah, ini save aja ini, save. Save. Nah, kasih nama output full. Nggak apa-apa ini, lalu klik save. Masih aman kayak ini. Oke, aman. Nah, udah ini, lalu buka ini. Tadi kan nyimpennya di file. Terserah nih Bapak Ibu mau nyimpennya di mana bebas. Saya nyimpennya di sini di OV ini nih. Nah, ini output full dibuka ini. Nah, ini hasilnya ini. Ini hasil lengkapnya ini. Pertama ini nih. Oke. Override pair coefficient dan lain ininya nih. Ini R square-nya ini berarti 53,1% dengan sig 0,001. Nah, yang dibaca asumsi klasik antara lain ini average block VIF
atau AVIF. AVIF itu ya diterima jika kurang dari 5 nilainya. Kayak acceptable if kurang dari 5. Idealnya itu kurang dari 3. Astagfirullah. Idealnya itu kurang dari 3,3. Nah, ini diperoleh berapa ini? Oh, diperoleh 1,626. Maknanya AVIF-nya itu diterima. Dah, 1 selesai. Terus apalagi ini? Model full ini collinear VIF ini sama ini. Intinya ini hasilnya 1,9. Idealnya kurang dari 3,3, berarti diterima. Selesai. Ini rasionya di sini diperoleh 1 angkanya. SPR Simpson Paradox Ratio pada output ini diperoleh nilainya 1. Idealnya berapa? Idealnya 1, berarti diterima. Asal lebih dari 0,7 ini udah diterima ini. Oke. Begitu juga yang RSCR ini 1, idealnya 1, diterima jika lebih dari 0,9, berarti ini diterima. Terus SSR Statistic Suppression Ratio ini juga 1, ini diterima nggak? Diterima ini karena lebih dari 0,7. jadi ini ibarat kata ini acceptable if itu setelah itu nilai itu namanya nilai cut value. Kalau di SPSS di AMOS itu kayak cut value, acuan minimalnya ya. Oke. Ya, itu berarti diterima ini. Non-linear bifasilat ini juga diterima 1, ini lebih dari 0,7 acuannya. Dah. Tuh. Terus ini yang tadi ini udah dijelasin ini. Ini output lengkapnya, intinya yang tadi tak jelas itu mencukupi ini semua ini. Oke, ini ya, ini output lengkapnya. Boleh ngomongnya ya? Nih. Ini ya, udah ada semua ini, bawa baju semuanya itu lengkapnya udah ada ini. Intinya output lengkapnya ada. Oke. Terus teknik close. Nah, terus kalau melihat aja langsung aja gue kaget loh wongnya. Oke, lalu untuk uji asumsi klasik seperti goodness of it gitu, itu ada nggak itu di WAP? Jawabannya ada. Nah, caranya gimana? Tadi di save al model estimasi itu ada. Udah, save lagi nggak apa-apa, save al model estimasi. Oke. Lalu kasih nama aja ini. Output full 3. Save. Oke, setelah itu mana ini output full 3 ini? Ini nih, buka ini. Nah, untuk model fitnya, tambahan affect dan lain-lain, fokusnya ke uji reliabilitas, validitas, sama nilai affect-nya aja udah. Nah, kita cari itu. Mana itu nilai-nilainya? Cari. Nah, ini nilainya ini. Oke. Ini nilai composite reliability. Ini ya, ini bawahnya ini. Ini acuannya kalau lebih dari 0,7 aman. Oke. Nah, ini Cronbach alpanya juga sama, lebih dari 0,7 aman. Ini X1 0,8, X2 0,8, X3 0,8, Y1, Y2 semuanya lebih dari 0,7. Jadi maknanya indikator-indikator pembentuk variabel yang kita teliti ini memang benar-benar mengkonstruk variabel tersebut. Oke? Atau kalimat bebasnya ya, 4 indikator pembentuk X1 memang bisa digunakan untuk menilai X1 atau bisa digunakan untuk mengukur X1 ya. Begitu juga indikator pembentuk variabel loyalitas di Y2 ternyata memang benar-benar bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur loyalitas pelanggan. Nah, itu maknanya. Oke, karena ini reliable. Nilai AV-nya gimana? AV biasa patokannya 0,5. Oh, ini ternyata lebih dari 0,5 semua. Berarti aman. Oke, datanya fit. Terus nah, ini udah ini uji multikolenialitas ini nih, VIF ini. Nah, ini kalau kurang dari 0,5
Kalau kurang dari 3,3 ya udah aman. Ini 1, 1, semua itu. Ini 2, masih kurang dari 0,3. Udah aman. Tuh ya. Close ini. Lalu apa lagi nih? Nah, ini yang di akhir-akhir ini. Nah, ini misalkan saudara kehilangan ini. Kehilangan apa ini kira-kira ini? Indikator pembentuknya mana ini? Kok nggak kelihatan? Nah, ini untuk mengetahui indikator-indikator pembentuknya. Nah, tadi kan hilang ini indikator pembentuknya ini. Tadi kan sebenarnya ada. Terus sekarang kemana? Caranya gini. Klik model option, ya. Lalu klik model option, klik show hit indikator. Nah, ini indikator-indikator yang muncul lagi kan? Ini muncul. Oke. Lalu klik save model and close. Nggak apa-apa ini. Klik oke. Oke lagi. Nah, itu gitu ya. Untuk memunculkan indikatornya, caranya kayak tadi. Sama nanti selanjutnya sama seperti ini. Udah. Ini kan udah ini semua ini. Nah, agar lebih visible ya, simpanlah diagram ini dalam bentuk gambar. Ya. Disimpan. Caranya klik save ya, lalu klik save model into JPG. Nah, save. Ya, kasih nama misalkan model Pajadi, dah Pajadi nggak apa-apa, Pajadi. Ah, setelah di save, nah ini nih jadinya ini, Pajadinya seperti ini. Nah, nanti ini. Sip, udah tersimpan ini. Hasilnya mana Pajadi? Nah, ini nih. Lihat aja nih di folder yang Bapak Ibu adik-adik semua nyimpen. Nah, mana ini? Ini Pajadi. Klik. Ini kayak gambar biasa. Nah, kalau disimpan dalam bentuk JPG kan enak ini kelihatan. Kecil, besar. Nah, itu ya. Oke. Ini udah semua ini. Proses belajar. Nah, yang terakhir setelah ini semua, klik project, klik save project. Nah, setelah klik save project, udah selesai nih. Jadi pembelajaran PLS dari Muhammad Afifuddin sekarang telah usai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.